Hai guys, gue Natasha Lesari dan selamat datang di Setir Kanan. Kalau misalnya kalian beberapa hari lalu udah nonton compact review Mitsubishi Xpander Sport 2019, di video kali ini gue akan mencobai bagaimana sih pengalaman berkendara dengan mobil LMPV ini. Kalau kalian penasaran kayak apa, ikutin videonya sampai habis. Bahas dari ergonomisnya dulu, karena mau gimana pun kita pertama kali masuk ke mobil itu kita pasti merasakan tempat duduknya dulu. Gue itu kan pemilik Terios dan sering juga naik Rush, jadi bisa ngebandingin dengan Xpander ini. Kalau dari tempat duduknya ini jauh lebih enak. Joknya tuh empuk dan bahannya itu nggak panas. Kalau misalnya Terios itu tuh bahannya fabric gitu ya, ini kan campuran antara kulit dan fabric. Jadi nggak panas. Gue rasa ini kalau misalnya kita berkendara lama dan misalnya matahari terik banget di luar, ini nggak akan terasa panas di bagian kaki ataupun bagian belakang sini. Jadi enak banget. Dan untuk pengaturan tempat duduknya juga oke, nggak seret gitu ya. Jadi bisa dimaju mundurin dengan nyaman. Dan yang paling poin plusnya adalah setirnya. Setirnya ini udah tilt dan teleskopik, jadi enak banget untuk diatur sesuai dengan tinggi badan kita. Nah, si setirnya ini bukan cuma tilt dan teleskopik, ini juga sudah dilengkapi sama audio steering switch. Cuma di sebelah kirinya aja, di sebelah kanannya kosong. Kalau kita mau ngatur tampilan MID-nya, di sini ada tombol info. Kita bisa ngeliat kilometer dan sebagainya. Selain tempat duduknya yang enak, gue juga merasa armrest sebelah kanan yang ada di door trimnya ini cukup pas. Karena di sini tuh kayak tangan kita bisa benar-benar beristirahat lah istilahnya. Dan lagi pula kalau misalnya kalian adalah tipikal orang yang suka nyetir sambil kayak gini misalnya, ya sebenarnya emang nggak aman. Cuma kadang-kadang kalau macet kan bosen ya. Ini juga pas banget, angle-nya ada di sini. Tapi kekurangannya adalah di tangan kiri nggak ada armrestnya sama sekali. Jadi kayak gimana maksudnya gitu ya. Paling kita cuma bisa bersandar di handbrake doang, cuma ya tetap nggak senyaman itu. Jadi menurut gue kalau misalnya kita mau bawa mobil ini dalam perjalanan yang sangat jauh dan yang mungkin banyak macetnya, kita cuma bisa bersandar ke sebelah kanan, sebelah kirinya nggak bisa, dan mungkin itu agak lelah. Tapi sebenarnya selain dari nggak ada armrest di sebelah kirinya, kelebihan dari mobil ini adalah dia punya kompartemen atau console box di tengah ini yang besar banget. Jadi ya masih bisa termaafkan lah, seenggaknya ada istilahnya ada wadah lain atau ada fitur lain yang menutupi kekurangan dari ketidakadanya armrest di sebelah kiri itu. Nah, meskipun mobil ini memang nggak setinggi Rush dan Terios, tapi untuk headroom dan legroomnya ini cukup luas kok. Gue rasa kalaupun tingginya 180 cm masih cukup nyaman, karena ini aja kalian bisa lihat tinggi gue ini kurang lebih 160 cm dan ini jaraknya masih jauh banget, jadi nggak mungkin kepentok lah ya. Nah, yang selanjutnya adalah gue mau ngomongin soal visibilitas. Gue harus akui visibilitas mobil ini tuh oke banget. Sama lah tipikal kayak mobil Honda. Bener-bener kaca depannya itu lapang dan pilar A-nya sama sekali tidak mengganggu, jadi tidak banyak blind spot-nya. Dan yang paling gue senangi juga adalah spionnya. Spionnya ini itu kotak besar, bisa kelihatan seluruh bagian belakang dan area samping dari mobil ini. Dan kalau dilihat sebelah kiri juga jelas banget. Intinya adalah visibilitas dari mobil ini nyaman banget. Jadi untuk driver, kursi udah enak, setir udah enak, dan visibilitas juga mantap sih. Tapi banyak yang bilang kalau misalnya mobil ini itu lampu headlampnya kurang terang, terutama di malam hari. Nah, sebenarnya ini relatif aja ya. Kalau menurut gue sih biasa-biasa aja. Tapi ya nggak heran kalau banyak yang bilang kayak gitu, karena memang lampu yang dipakai masih kebanyakan bohlam.
sebenarnya itu bisa diganti walaupun biaya lagi. Cuma kalau memang itu sangat mengganggu buat kalian, tenang aja, lampu mah bisa dimodif di mana aja dan bisa dipilih yang HID supaya semakin terang. Nah guys, untuk fitur keamanan dan keselamatan dari mobil ini tuh menerapkan sistem alarm seatbelt untuk kursi driver dan kursi penumpang depan. Nah, biasanya mobil yang masih sekelas 230 jutaan ini biasanya cuma driver doang. Jadi menurut gue ini adalah salah satu fitur yang cukup baik untuk terus menjaga keselamatan kita. Tapi kekurangannya adalah ini dia nih, automatic lock. Dia itu nggak automatic lock, jadi mobil ini cuma terkunci otomatis kalau misalnya gue nyalain mobilnya dalam keadaan mobil tertutup. Tapi kalau misalnya gue nyalain mobilnya dalam keadaan pintu terbuka dan kemudian gue berjalan 60 km, 80 km, itu nggak akan nutup sendiri. Nah, jeleknya adalah kayak gitu. Dan itu kan sebenarnya cukup berbahaya kalau misalnya bawa anak atau bawa anak kecil lah istilahnya yang belum ngerti, dia takutnya bisa buka meskipun ada fitur child safety lock. Cuma kan kalau misalnya ada automatic lock itu kan lebih safe lagi kayak gitu. Tapi untuk mobil ini sendiri sudah dilengkapi sama vehicle stability control, terus udah ada hill start stop assist juga. Jadi kalau ngelewatin tanjakan yang cukup curam, gak langsung mundur gitu ya. Gua lepas, dia nggak mundur sama sekali. Sekarang setelah 3-4 detik dia baru mulai mundur, jadi kita bisa mulai rem lagi. Nah, kursi belakang juga udah Isofix, juga udah dilengkapi sama rem ABS dan EBD. Jadi untuk sekelas 200 jutaan menurut gue ini cukup banget. Untuk soal automatic lock yang tadi itu kan sebenarnya lagi-lagi bisa dimodif, bukan sesuatu yang mahal banget kok untuk ditambahkan di bengkel-bengkel terdekat kalian. Ngomongin soal handling mobil ini, kalau misalkan gue nonton beberapa review dari orang lain atau ada beberapa pendapat orang yang bilang kalau misalnya setir dari mobil ini tuh ringan banget, gue cukup setuju. Memang setirnya ringan, tapi tidak seringan Honda Jazz. Kalau Honda Jazz itu gue merasa at some point sedikit bahaya untuk orang yang misalnya penguasaan dirinya agak kurang atau yang hobinya ngebut-ngebutan. Tapi kalau untuk mobil ini setirnya memang ringan, cuma pas kok. Dan di kecepatan tinggi dia juga sedikit memberat. Gue pengen kasih lihat gimana setirnya ini. Kalau misalkan gue belokin ke gini, tuh dia nggak balik sama sekali dan dia malah semakin ke kanan nih, gue makin lama makin ke kanan nih. Biasanya kalau mobil itu setirnya diginiin dia akan cepet balik lagi. Tapi kalau ini feedbacknya agak lama. Tapi kalau misalkan kita cobain puter balik kayak di U-turn gitu, feedbacknya ini cukup oke. Kita lihat nih sekalian. Kita akan puter balik di sini. Tapi memang lambat sih feedbacknya. Jadi biasanya langsung ada mobil yang langsung cepet banget muternya, ini emang cenderung lambat. Nah itu dia feedback yang kurang, jadi mesti diantisipasi. Nah gue ingin sedikit komentarin soal gasnya. Sebenarnya ini preferensi aja. Tapi gue sendiri pribadi, gue tuh kurang suka dengan pedal gas dalam mobil ini. Pedal gas mobil ini tuh harus ditekan agak cukup dalam untuk mengeluarkan tenaganya. Jadi mungkin agak pegel lama-lama. Karena kalau sebenarnya aman kalau misalnya dengan pedal gas kayak gini, jadi mobil kita tuh nggak gampang meleng kemana-mana. Tapi di satu sisi dari segi kenyamanan dan menurut preferensi gue lebih nyaman yang pedal gasnya itu lebih ringan. Selain dari pedal gasnya, persnelingnya juga. Persneling ini buat gue cukup licin gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pindahin dari P ke R terus ke D, itu rasanya kayak udah mau molos aja ke belakang. Kayak kalian mau pindahin P ke R, itu kalian istilahnya mesti bener-bener hitung 1 gitu. Kalau enggak, kalian bisa bener-bener molos sampai ke belakang. Dan ini kekurangan sih. Dan ini cukup bahaya apalagi buat pemula yang masih belum terlalu aware sama mobil. Ketika kalian mau mundur malah maju dan maju malah mundur, ini cukup bahaya. Jadi kurang ada sekatnya gitu.
Selanjutnya, mobil ini tuh yang perlu diapresiasi adalah body rollnya juga. Kalau misalnya naik Rush atau Terios dan kalian menemukan belokan yang tajam, itu rasanya badan kalian tuh udah kayak mau kebanting kemana-mana. Jadi gue akan cobain dan kasih lihat ke kalian kalau misalnya mobil ini body rollnya itu masih ada, tapi jauh lebih minim dibandingkan Rush sama Terios. Ini padahal gue dari kecepatan sekitar 60 di daerah komplek dan tadi putarannya kan cukup tajam lah ya karena U-turn, dan badan gue nggak terbanting sama sekali. Beda banget sama naik Rush sama Terios. Kalau Rush Terios itu ada jalan yang sering banget gue lewatin di daerah Serpong setelah turun dari tol Karangtengah. Itu benar-benar ketika kalian belok, tangan kanan gue ini harus nahan di door trim sebelah sini karena saking badan gue rasanya tinggi. Jadi untuk hal ini benar-benar oke banget, bravo. Nah, kalau tadi body roll udah, handlingnya juga oke. Salah satu yang oke juga adalah radius putarnya. Ini ada gue akan U-turn. Meskipun nih jalannya cukup lapang, cuma radius putarnya itu panjang. Kalau dibandingkan lagi dengan Rush dan Terios yang memang terkenal dengan radius putar yang pendek, Yaris juga cukup pendek, ini jauh lebih nyaman. Jadi untuk overall dari performanya menurut gue ini sangat oke banget. Dan kekurangannya itu sedikit, terutama melihat lagi harganya yang 230 juta LMPV 7-seater dan dengan model yang sporty, ini nyaris gak ada kekurangannya. Nextnya adalah soal kekedapan kabin. Menurut gue Mitsubishi Xpander Sport 2019 ini kekedapan kabinnya juara banget. Suara mesinnya nggak kedengaran sama sekali karena memang di kap mesin itu udah ada peredam, dan tapi memang daerah sekitar driver dan penumpang depan ini kedap banget, bener-bener kedap. Kalau misalnya bahkan dibandingkan dengan Honda Accord yang harga 700 juta yang pernah gue coba sebelumnya, ini jauh lebih kedap. Dan untuk itu gue sangat apresiasi. Dan bahkan suara bannya itu juga tidak terlalu terdengar. Suara mesin itu baru kedengeran di sekitar 3000 sampai 4000 rpm, tapi itu pun masih sangat halus suaranya. Nah, segitu aja video kali ini. Menurut gue kesimpulannya adalah untuk 230 juta mobil ini enak banget kalian dibanding pesaingnya Rush dan Terios. Kalau kalian punya Rush dan Terios dan pingin ganti mobil, gue rekomendasiin banget untuk beli ini. Oke, segitu aja videonya kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and I'll see you guys on our next video. Bye-bye!